Pada Senin 3 Juni, jamaah calon haji khusus dari Indonesia masih melakukan kegiatan di seputar Masjid Nabawi, Kota Madinah. Aktivitas yang bisa diikuti jemaah calon haji, khususnya jemaah laki-laki adalah kajian Islam dengan bahasa Indonesia. Kajian tentang Islam di Masjid Nabawi, Kota Madinah tidak selalu dibawakan dengan bahasa Arab. Seperti kajian Islam dengan bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Ustaz Asarial Ariful Bahri. Para calon haji bisa hadir secara rutin karena kegiatan ini berlangsung setiap hari, kecuali Ustaz Ariful berhalangan. Kajian diadakan selepas sholat maghrib hingga menjelang Isya. Dan untuk menghadiri kajian ini, para jamaah calon haji asal Indonesia bisa melalui gate nomor 19, tidak jauh dari pintu utama Masjid Nabawi. Tidak semua calon haji memiliki waktu beristirahat lebih lama dengan bermalam di asrama haji masing-masing embarkasi. Sebagian kloter masuk asrama pagi dan terbang menuju Tanah Suci pada malam harinya. Ya, karena itu jamaah calon haji diminta benar-benar memanfaatkan waktu untuk beristirahat menjelang keberangkatan menuju ke Tanah Suci. Asrama haji di setiap embarkasi menjadi tempat beristirahat calon haji sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Transit di asrama haji ini juga memberikan kesempatan kepada calon haji beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh dari kota atau kabupaten asal mereka. Rata-rata, jemaah calon haji bisa bermalam di asrama. Kondisi kesehatan fisik dan mental sangat berpengaruh pada kelaikan terbang calon haji. Namun tidak sedikit pula yang masuk asrama pada pagi dan malamnya sudah harus terbang ke Tanah Suci. Atau masuk asrama pada malam dan dini harinya juga sudah harus diterbangkan. Kloter 83 dan 84 asal Kabupaten Sidoarjo misalnya. Mereka baru masuk asrama pada Senin pagi. Malamnya, mereka sudah harus bersiap keluar asrama menuju Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Mungkin ya kita istirahat dulu, ngobrol-ngobrol aja sama teman di kamar, sama ya dikir-dikir hasil dikir atau ibadah kecil-kecil yang bisa kita lakukan dengan tanpa mengeluarkan tenaga gitu aja. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya, Farmadi mengatakan, memang tidak semua jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter bermalam di asrama haji. Jadwal kloter yang waktu istirahatnya lebih singkat ini rata-rata 5-4 kloter dalam satu hari. Setelah dari asrama, calon haji ini masih harus melewati berbagai tahapan yang melelahkan. Misalnya 2-3 jam di bandara untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian sampai penerbangan ke Tanah Suci dengan durasi waktu 9-10 jam. Karena itu, Farmadi mengimbau agar calon haji memaksimalkan waktu istirahat dan tidak lagi menemui tamu selama di asrama. Kalau sudah masuk asrama, istirahat saja, tidak usah menemui keluarganya yang uyel-uyelan di depan pintu asrama. Lebih baik jaga kesehatan, jaga kondisi. Karena nanti sudah nyampe di Mekah, pekerjaannya lebih berat. Haji itu tidak duduk manis, wiritan, istighosah, tidak. Haji itu terkait dengan kegiatan, uyel-uyelan. Tawaf yang muter, sa'i yang muter. Bahkan Arafah Mina Musdalifah juga putar. Oleh sebab itu, kalau sudah masuk asrama haji, istirahat yang cukup. Hingga keberangkatan kloter 81, setidaknya ada 20 calon haji yang tertunda keberangkatannya. Kebanyakan karena faktor kesehatan. Hingga 3 kloter yang diberangkatkan pada Senin, total lebih dari 30.000 calon haji embarkasi Surabaya diterbangkan ke Tanah Suci. Embarkasi Surabaya tahun ini memiliki kuota lebih dari 39.000 calon haji yang terbagi dalam 106 kloter. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.